Insight. Ya baik, perbincangan kita kembali hangat ya Smart Listeners kalau berbicara mengenai minyak goreng ya. Kita masih membahasnya ya Smart Listeners, tentunya untuk Anda juga yang mau nanya-nanya nih, mungkin para ibu juga di rumah ini mau nanya ya gimana sih untuk akhir cerita dari minyak goreng ya. Gimana kalau sekarang ini untuk minyak goreng kemasan terus yang harganya naik, kemudian untuk minyak goreng curah ini gimana ya? Apakah masih terus mengalami kenaikan atau gimana nih? Tentu silakan ya yang mau nanya-nanya untuk line WhatsApp-nya di 0811 4610 11, kemudian untuk live chat ya silakan untuk di channel YouTube Smart FM Makassar. Kita masih lanjut lagi nih ya. Kita masih ngobrol lagi terkait minyak goreng curah atau upaya-upaya yang dilakukan dari Dinas Perdagangan nih untuk bisa menstabilkan ya beberapa komoditi pangan ya. Gimana Pak Catur untuk minyak goreng curah nih mungkin? Khusus untuk minyak goreng curah sebenarnya pemerintah sudah melakukan beberapa upaya untuk menjaga kesediaan stok dan harga. Jadi untuk masalah stok sendiri melalui peraturan perdagangan ada keputusan Menteri Perdagangan kemarin sudah meningkatkan DMO yang dulunya 20% DMO menjadi 30%. Apa itu Pak DMO Pak? Domestic Mass Obligation. Jadi itu setiap usaha minyak mereka diwajibkan untuk menyisihkan, sekarang kalau kemarin 20%, sekarang 30% untuk menyediakan minyaknya untuk kebutuhan domestik. Jadi 30% dari produksinya mereka industri itu harus 30% untuk kebutuhan domestik dulu. Baru mereka bisa mulai melakukan ekspor. Ekspor keluar gitu ya. Jadi pemenuhan di dalam negeri dulu gitu ya, 30% Pak. 30%. 30% ya. Untuk sekarang 30%. Ya. Jadi ini diharapkan dengan kenaikan ini stok yang ada di Indonesia, khususnya di Indonesia ini bisa terjaga. Jadi jangan sampai ekspor yang naik terus ya. Ya memang harga di luar ini luar biasa naik. Kalau CPO ini luar biasa naik. Terus yang kedua juga minyak goreng curah juga sudah dilarang untuk dilakukan pengemasan. Jadi usaha maksudnya gimana Pak? Pengemasan jadi minyak goreng curah sekarang aturan yang baru distribusinya langsung ke masyarakat, langsung ke konsumen. Konsumen baik itu konsumen rumah tangga ataupun konsumen usaha kecil mikro. Jadi yang kemarin itu ada beberapa usaha pengemasan minyak itu sudah jadi jangan ke industri gitu ya. Distribusi lagi. Untuk yang aturan baru sudah distribusi lagi. Jadi diharapkan diusahakan untuk semua distribusi masuk ke pasar di situ. Iya, jadi langsung bisa didapatkan oleh masyarakat begitu. Betul. Ya. Oke. Tadi ya kalau sekarang saya melihat itu untuk minyak goreng itu banyak ya yang menjual secara pribadi, itu boleh nggak sih Pak? Menjual secara pribadi sebenarnya dilarang, tetapi jika mereka adalah selaku pemilik usaha, pengusaha perseorangan itu dipersilakan. Jadi saya himbau ke masyarakat untuk ke konsumen untuk membeli ke toko resmi. Toko resmi itu di mana ya? Di toko yang di pasar misalnya, di pasar, di toko retail atau di kios. Ataupun kalau di toko online itu betul-betul toko online, bukan di toko online yang mengonlinekan sendiri melalui mengonlinekan sendiri gitu ya. Gitu. Ini jadi curiga gitu, jadinya gimana? Oke. Dari Bapak ada yang disampaikan? Ya. Kembali ke minyak goreng. Ya, memang kemarin sempat tidak ada di beberapa pasar. Di Terong hanya beberapa. Setelah kami koordinasi bersama dengan perdagangan Kota Makassar kemarin, insya Allah ya terus kita lakukan usaha pasar ya yang dijanjikan oleh Pak Kadis kemarin waktu saya ketemu supaya bisa disalurkan itu minyak curah ke masyarakat. Ya kan, kalau memang ada dari beberapa perusahaan tolong disalurkan ke masyarakat. Ya cuma saya ingatkan saja mungkin kepada masyarakat jangan terlalu panik terhadap minyak goreng. Kami kemarin sudah rapat dengan juga provinsi, ternyata minyak goreng di Sulawesi Selatan itu stoknya sebenarnya banyak, dibanding dengan daerah lain. Baik. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak Catur untuk minyak goreng?
Saya sih cuma menyampaikan kepada semua masyarakat untuk bijaklah dalam belanja. Jadi untuk sekarang ini kita dalam kondisi mungkin ya serba keterbatasan kesediaan, keterbatasan pasokan atau keterbatasan distribusi barang, sehingga kita smart lah untuk mengelola kebutuhan pangan kita. Tidak perlu untuk terlalu panik untuk membeli untuk dalam jumlah yang banyak, apapun itu tidak perlu panik, ataupun dengan metode pengelola pangan yang sehat. Ada juga metode pengelola pangan sehat lain, misalnya direbus. Kita bisa sehat dengan cara merebus. Ini untuk menyiasati ya, Ya, untuk ibu rumah tangga ya. Oke. Dari upaya-upaya yang dilakukan ya, apalagi jelang Ramadan ya untuk saat ini, ada nggak sih yang dilakukan dari Dinas Perdagangan Kota Makassar ya? Misalnya ada apa tadi seperti diinformasikan oleh Pak Catur, pasar murah Pak, ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Pak. Nah gimana nih, di titik-titik mana saja untuk pasar murahnya dan rencananya kapan Pak? Kita sementara melakukan evaluasi, melakukan pasar murah menjelang Ramadan atau menjelang Hari Raya. Tetap kita akan skedulkan untuk di seluruh wilayah kecamatan di Kota Makassar. Kita sementara membahas bagaimana mekanisme dan pelaksanaannya. Tetap kita menjadi agenda kita untuk melakukan pasar murah. Jadi pasar murah ini berupa komoditi yang mungkin dijual nanti dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Oke, jadi sekarang ini memang sudah diagendakan ya untuk dilakukan. Betul. Ya. Kira-kira dalam waktu dekat ini atau pada saat Ramadan Pak? Bocorannya. Di titik-titik mana saja itu? Nanti diserbu Bu. Nanti diserbu. Gimana Pak? Mekanismenya tetap kita persiapkan, atau nanti pelaksanaannya kita tunggu saja, karena butuh perencanaan yang luar biasa. Butuh kerjasama yang luar biasa, baik dengan PD Pasar, dengan instansi kecamatan, kelurahan dan sebagainya. Bagaimana komoditi yang ada juga, kita butuh persiapan yang luar biasa untuk sekarang. Oke. Baik, kita sampai ya di penghujung acara. Dari Pak Tamrin, ada yang ingin disampaikan Pak untuk bagaimana kita, apalagi sekarang ya menjelang bulan Ramadan, tentunya para ibu juga ini ingin menjalani puasa Ramadan tentunya dengan tanpa perlu was-was lagi nih ya, untuk menghidangkan hidangan buka puasa ya. Pokoknya untuk harga pangannya ini bisa stabil begitu ya. Apa yang disampaikan dari Pak? Ya, sebenarnya Ibu, jadi saya mungkin yang saya bisa sampaikan kepada seluruh pendengar bahwa tak usah terlalu panik terhadap harga-harga bahan pokok menjelang Ramadan. Tetap kami akan selalu pantau, Dinas Perdagangan juga memantau, semua dinas terkait itu terus memantau, sehingga kami tetap walaupun ada kenaikan itu tidak signifikan, karena memang kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan itu tinggi. Ya biasanya awal Ramadan tinggi, pertengahan mulai turun lagi, nanti di akhir lagi itu mulai tinggi lagi. Jadi tak usah terlalu panik, insya Allah tetap kami pantau ya bersama dengan dinas terkait. Oke. Dari Pak Catur? Ya, kami harapkan masyarakat itu betul jangan terlalu panik. Kita siasati saja kondisi kita ini, kita hadapi bersama. Sebenarnya ketersediaan stok kita itu cukup. Jadi kalau terlalu panik, mekanisme pasar jika orang stoknya membeli, cukup ya, jadi berarti tidak ada penimbunan gitu ya Pak? Iya, stok cukup, tidak ada penimbunan, distribusi juga kita di khususnya Kota Makassar juga alhamdulillah juga cukup terkendali. Jadi belilah dengan secukupnya. Ya. Oke, jadi kalau semuanya nih beli dengan secukupnya ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kalau biasanya kalau goreng-goreng itu bisa disiasati dengan cara merebus ya. Baik ya, kita sampai di akhir acara dan sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Pak Catur dan juga Pak Bapak ya dari PD Pasar. Terima kasih sekali lagi, dan untuk
rekaman dari perbincangan ini, sekali lagi Anda juga bisa menyaksikannya kembali di channel YouTube Smart FM Makassar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya, kami tunggu. Sekali lagi terima kasih untuk semua narasumber, Pak Catur Bayu Prabowo, analis perdagangan Dinas Perdagangan Kota Makassar, dan juga Pak Tamrin Mensa STMM, Direksi PD Pasar Makassar. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Baik, dan smart listeners, demikian perbincangan kita di Makassar Insight untuk hari ini. Nantikan Makassar Insight minggu depan tentunya dengan topik yang berbeda. Dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.